Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak para subscriber channel ini yang bertanya bagaimana cara dan tips serta trik membimbing anak-anak usia dini dalam menghafal Al-Qur'an. Sejatinya menghafal Al-Quran itu bisa dilakukan oleh siapa saja dan di rentang usia berapapun. Mulai dari usia balita sampai dengan kakek nenek. Semua orang bisa menghafal Quran, baik yang bisa membaca dan menulis Al-Quran maupun yang tidak bisa membaca dan menulis Al-Quran. Faktanya dulu Rasulullah SAW itu adalah orang yang ummi, yang tidak bisa membaca dan menulis. Para sahabat yang menerima wahyu dari Rasulullah SAW pun tidak bisa membaca dan menulis. Hanya beberapa orang saja yang mampu membaca dan menulisnya. Dan mereka bisa menerima Al-Quran dengan baik. Nah kemudian bagaimana anak-anak yang belum bisa membaca Al-Quran bisa menghafalkan Al-Quran dengan baik dan benar? Ada beberapa tips yang perlu Anda perhatikan. Yang pertama, lakukan dengan cara talaki. Bimbing mereka dengan talaki. Apa itu talaki? Yaitu dengan memberikan sampel bacaan, kemudian anak-anak menirukan bacaan Anda, kemudian dibimbing terus berulang-ulang sampai mereka bisa menghafalkan ayat tersebut. Nah, dengan cara mendengar dan menirukan bacaan Anda, tentu anak-anak nanti akan bisa menghafalnya. Jadi yang pertama, lakukan dengan talaki. Tentunya Anda juga harus memperbaiki bacaan. Jangan sampai Anda yang mentalaki mereka, yang memberikan contoh bacaan kepada mereka, bacaannya kurang baik. Karena mereka kan hanya akan mendengarkan, menerima semua yang Anda katakan, semua yang Anda bacakan. Mereka tidak tahu tajwidnya yang benar yang mana, yang salah yang mana. Jadi Anda yang mentalaki itu juga harus belajar tajwid yang benar, belajar membaca Al-Quran yang baik. Kemudian yang kedua adalah manfaatkan golden time atau waktu terbaik. Waktu terbaik adalah ketika anak mungkin tidak mengantuk, ketika anak tidak rewel dan sebagainya. Ketika mereka sedang bergembira, gunakan waktu itu untuk mentalaki, membimbing, dan mengajarkan Al-Quran. Kemudian tips yang berikutnya adalah bimbing dengan cara yang dinamis tanpa menghilangkan fitrah anak-anak, yaitu bermain, bermain, dan bermain. Usia mereka adalah usia bermain, di mana kegiatan mereka sehari-hari tahunya adalah main, 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 dan main. Maka kita harus dinamis menyesuaikan dengan kondisi mereka. Maka bimbinglah dengan cara yang ceria, dengan cara bermain, dan apa yang mereka sukai. Sehingga mereka tidak merasa terbebani dengan bimbingan kita. Mereka akan menghafal Al-Quran sambil bermain. Mereka akan belajar Al-Quran sambil bermain dan sebagainya. Kemudian tips yang terakhir adalah jangan pernah mentarget hafalan dalam jumlah tertentu. Dinamis saja, sesuaikan saja. Kalau hari ini bisa hafal, alhamdulillah. Kalau hari ini belum dapat, ya besok diulang lagi. Begitu saja. Ya, jadi kenalkan mereka dengan Al-Quran. Ya, targetnya adalah mengenalkan anak-anak dengan Al-Quran, bukan membuat mereka hafal dalam jumlah tertentu. Kalau 3 tahun harus hafal sekian, 4 tahun harus hafal sekian. Enggak perlu. Ya, mengalir saja. Ya, sedapatnya saja. Yang penting mereka suka dengan Al-Quran, mereka cinta dengan Al-Quran, akrab dengan Al-Quran. Itu saja. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akan sambung kembali di video berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.